Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalinda Fitra Wardani dengan NPM 2459201033. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil SLR saya mengenai sistem monitoring gas amonia pada kandang ayam berbasis IoT. Jurnal pertama ditulis oleh Aditya Budiawan, Rian Randy Suryono, dan Dedi Darwis pada tahun 2025 dengan judul Implementasi Sensor Gas Amonia Berbasis Internet of Things pada Peternakan Ayam Potong dengan Sistem Monitoring dan Pengendalian Kualitas Udara Otomatis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya kadar amonia di kandang ayam yang dapat menyebabkan stres, penyakit pernapasan, dan penurunan produktivitas. Sementara pemantauan yang dilakukan peternak masih manual dan kurang efisien, sehingga diperlukan sistem berbasis IoT. Penelitian ini menggunakan metode prototype dan hasilnya sistem berhasil mengendalikan kadar amonia secara otomatis, di mana pompa air aktif ketika amonia melebihi 7,2 ppm dan penjadwalan penyiraman berjalan konsisten tanpa keterlambatan. Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu sensor MQ137 kurang akurat pada kondisi kelembapan tinggi. Sistem belum diuji jangka panjang, dan yang paling utama, sistem ini sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Jurnal kedua ditulis oleh Guntur Ainur Rahman dan Aulia Rahman Isnain pada tahun 2025 dengan judul Otomatisasi Pengendalian Suhu dan Kelembapan Berbasis Internet of Things pada Kandang Ayam Potong. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengendalian suhu dan kelembapan kandang yang masih dilakukan secara manual, sehingga sering tidak konsisten dan dapat menghambat pertumbuhan ayam broiler. Dengan menggunakan metode prototype, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem yang mampu mengontrol suhu secara otomatis dengan akurasi sensor DHT22 mencapai 99%, di mana kipas aktif saat suhu di atas 30 derajat Celcius dan lampu pemanas aktif saat suhu di bawah 28 derajat Celcius. Kelemahannya, sistem ini sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil dan tidak dapat berfungsi sama sekali ketika listrik mati. Jurnal ketiga ditulis oleh M. Rizky Hidayat Noviandi, Herwandi, dan Fitri pada tahun 2024 dengan judul Implementasi Metode PID pada Sistem Kontrol Gas Amonia dalam Prototipe Kandang Ayam Berbasis IoT. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya peternak yang mengandalkan indera penciuman untuk memantau kadar amonia sehingga dibutuhkan sistem otomatis yang lebih akurat dan andal. Dengan metode prototipe menggunakan kontrol PID, sistem berhasil menjaga kadar amonia tetap stabil dengan akurasi sensor MQ135 sebesar 95,89% dan error sensor DHT22 hanya 1,26%. Kelemahannya, nilai parameter PID masih memerlukan penyesuaian manual karena berbeda dengan hasil perhitungan teoritis. Dan sistem baru diuji pada prototipe skala kecil sehingga belum diterapkan pada kandang sesungguhnya. Jurnal keempat ditulis oleh Rizka Nurwakidah dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Pemodelan Sistem Monitoring dan Kontrol Kadar Gas Amonia pada Kandang Ayam sebagai upaya meningkatkan kesehatan dan kualitas. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengontrolan kandang yang masih manual sehingga dinilai kurang efektif dan menyebabkan penggunaan listrik blower menjadi boros karena menyala terus-menerus.
Dengan metode prototipe, sistem berhasil mengontrol amonia, suhu, dan kelembapan secara otomatis, di mana blower hanya menyala saat dibutuhkan dan data dapat dimonitor jarak jauh melalui IoT. Kelemahannya, sistem masih diuji pada prototipe skala kecil, belum diterapkan langsung pada kandang nyata dan belum dilakukan pengujian jangka panjang. Jurnal kelima ditulis oleh Mas Dania Zurairoh SR dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Prototype Monitoring Level Air dan Kualitas Udara Kandang Ayam Broiler berbasis IoT. Penelitian ini dilatar belakangi oleh mayoritas peternak yang masih memantau kondisi kandang secara konvensional sehingga penurunan kualitas kandang sering tidak terdeteksi tepat waktu. Dengan metode prototipe, sistem berhasil memonitor suhu, amonia, dan level air secara real-time melalui smartphone dan seluruh aktuator bekerja otomatis sesuai set point yang ditentukan. Namun, kelemahannya, sistem ini masih berupa prototipe dan belum diterapkan langsung pada kandang ayam sebenarnya. Nah, setelah mereview kelima jurnal tersebut, saya menemukan satu kelemahan yang muncul secara konsisten, yaitu hampir semua sistem sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, sehingga tidak dapat berfungsi ketika listrik mati. Berdasarkan kelemahan itulah, saya mengusulkan ide penelitian dengan judul Perancangan Sistem Monitoring dan Pengendalian Gas Amonia pada Kandang Ayam Broiler berbasis IoT dengan energi biogas. Ide ini muncul karena kotoran ayam yang selama ini menjadi sumber masalah penghasil amonia ternyata juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui fermentasi biogas yang kemudian dikonversi menjadi listrik untuk menjalankan sistem IoT. Sehingga sistem menjadi mandiri secara energi dan tidak bergantung pada listrik PLN. Metode yang akan digunakan tetap menggunakan prototipe. Sekian penjelasan hasil SLR saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.